Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Muslimin muslimat, pemirsa Al-Imaniyah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita ada di bulan Ramadan, bulan yang sering dinamakan Sayyidus Syuhur, yaitu pelopor gusti kepala dari seluruh bulan-bulan yang lain. Bulan yang fihi nuzulul Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Kemudian fihi Lailatul Qadr, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, mari kita bergembira, bersukaria dengan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih hidup dan umur panjang di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nar." Yang artinya, barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Pemirsa sekalian, rahimakumullah, mari kita gembira, dan kegembiraan kita ini mari kita buktikan dengan betul-betul berpuasa dalam arti yang sebenarnya. Jangan sampai hanya puasa meninggalkan makan dan minum, kemudian meninggalkan hubungan badan dengan istri, tapi kita puasakan juga seluruh anggota badan kita, panca indera kita, mulut kita yang biasanya tidak terkontrol, ngomongin sesuatu yang kurang bermanfaat, menggibah, menceritakan aib orang lain, berbohong, sumpah palsu, saksi palsu, dan sebagainya. Mari kita betul-betul mempuasakan mulut untuk selalu berbicara yang bermanfaat, jujur. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya dia katakan yang baik-baik saja. Aw liyasmut, kalau tidak bisa ngomong yang baik, hendaknya dia diam. Mari kita laksanakan hadis Nabi ini di bulan Ramadan dengan mempuasakan mulut selama 1 bulan penuh. Insya Allah nanti tanggal 1 Syawal mulut kita berubah menjadi mulut yang baik, mulut yang bermoral dan beretika, bermanfaat. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seorang insan ada dalam penjagaan lisannya. Pemirsa Al-Imaniyah TV rahimakumullah, kita puasakan mata juga dari melihat hal-hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lihat kalau itu melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, malah terdorong kita untuk berbuat yang tidak baik, kita tinggalkan. Termasuk an-nadhratu bisyahwah, melihat aurat seorang wanita, itu kita jauhi di bulan Ramadan ini. Karena an-nadhratu sahmun masmumun min sihamim iblis. Kata Nabi Muhammad SAW, pandangan mata itu adalah anak panah yang beracun dari anak panah iblis. Jadi kalau kita sudah mengumbar pandangan mata, maka jangan harap kita bisa mengontrol hati kita menjadi hati yang bersih. Kita tidak akan mampu mengontrol pikiran kita, karena dari mata turun ke hati. Dan ketika hati sudah tidak bersih, maka hati ini berat raja. Ketika hati kotor, maka suluhal jasadu kulluh. Kalau hati sudah kotor karena tidak mampu menjaga mata tadi, hati sudah jelek, maka seluruh anggota badan akan menjadi jelek, karena hati berat raja. Wa in fasadul kulluh. Kalau hati rusak, maka anggota badan yang menjadi rusak. Wa in suluhal jasadu kulluh. Apabila hati baik, maka baik pula seluruhnya. Kita jaga pandangan mata, kita puasakan pandangan mata, kita puasakan telinga, kita puasakan kaki, tangan, pikiran, hati, seluruhnya supaya positif. Karena bulan Ramadan ini, kata Rasul, idza dakhala Ramadan sufidatis syayatin. Setan dibelenggu, dirantai.
Wa futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa huliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Ini para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Ada yang mengatakan setan dibelenggu, betul-betul setan memang dibelenggu, dimaknai dengan makna hakiki. Kemudian pintu surga dibuka, betul-betul hari ini pintu surga dibuka. Dan pintu neraka ditutup, dikunci, betul-betul pintu neraka dikunci. Tapi ada juga ulama yang mengatakan makna majazi, makna kias, bahwa setan dibelenggu artinya di bulan Ramadan ini orang-orang lebih banyak berbuat baik dan banyak menghentikan maksiat, sehingga setan ruang geraknya agak sulit. Kemudian pintu surga dibuka, dalam artian bukan pintu surga dibuka beneran, tetapi akan banyak amalan-amalan yang mengantar seorang muslimin muslimat, seorang muslim, seorang muslimah mengantarkan ke pintu surga. Kemudian pintu neraka ditutup. Orang-orang yang biasanya melakukan maksiat akan menghentikan kemaksiatannya itu. Maka tidak ada alasan bagi kita sebagai orang yang beriman, kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan ini bulan reformasi diri, bulan perbaikan diri. Bahkan revolusi mental yang sering kita dengar, ini kalau benar-benar kita puasa dalam artian yang sebenarnya, puasa jasad, puasa pikiran, puasa jasmani, puasa rohani, puasa spiritual, puasa hati dan pikiran, bukan hanya reformasi mental, tapi betul-betul akan terjadi revolusi mental. Yang awalnya suka ngumbar nafsu, ngumbar pandangan mata, mulut ngomongnya tidak dijaga, ini bisa terjaga dengan baik. Awalnya pikiran suka negatif menjadi positif, kemudian awalnya hati suka mengeluh, sombong, i'jabul mar'i binafsih, membanggakan diri. Dengan revolusi mental melalui puasa Ramadan yang sebenarnya, maka insya Allah tanggal 1 Syawal itu akan menjadi minal aidin wal faizin, artinya termasuk orang-orang yang kembali suci, dikenal dengan Aidul Fitri. Dan 1 Syawal sebagai hari kemenangan bukan hanya tertulis di WA-WA, di SMS-SMS, di slogan-slogan, betul-betul menjadi kenyataan kita menjadi orang yang menang melawan diri sendiri, menang melawan nafsu, menang mampu mengendalikan, menaklukkan diri sendiri menuju ke arah yang lebih baik. Sehingga 1 bulan Ramadan ini bisa berpengaruh 11 bulan yang lain, karena betul-betul menjadi orang yang menang, orang yang mampu menahan hawa nafsu, sehingga 11 bulan yang lain akan diberkahi dan spirit Ramadan akan selalu ada sampai ketemu Ramadan ke depan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan pada kita kekuatan hidayah taufiknya, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang berpuasa dalam arti yang sebenarnya, puasa jasad, puasa panca indera, puasa pikiran, dan puasa hati, dan puasa ruh. Dengan demikian insya Allah kita termasuk minal makbulin, termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah SWT. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf kepada seluruh pemirsa El-Imani TV dimanapun Anda berada, dan saya ucapkan selamat untuk menekan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita berujung pada Aidul Fitri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.